Beri diri kita makanan rohani, maka kita akan siap untuk latihan rohani. Beri diri kita firman Tuhan, maka kita akan punya keteguhan dalam menghadapi pencobaan yang ada. Pips, happy to see you again. Kita udah masuk di minggu pertama bulan Maret nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya dan lebih daripada itu, semoga masih semangat ya untuk mengejar setiap apa yang jadi goals kita di tahun ini. Ingat guys, small progress is still progress. Keep going on. By the way, kalian udah subscribe YouTube channel Youth Fajar Pengharapan belum nih? Kalau belum, yuk sekarang langsung aja di subscribe dan nyalain notifikasinya ya, supaya selalu update dengan kegiatan seputar mahasiswa. Sebelum kita mulai ibadah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa transfer melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi guys! Sekarang yuk siapin hati, pikiran dan juga anggur serta roti untuk perjamuan kudus nanti. Selamat beribadah! Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, gue mau ajak kalian semua buat puji Tuhan kita. Come on, clap your hands. Woo. Mari sama-sama kita katakan. Ku bersinar bagimu, ku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama katakan, takkan ku gentar. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Come on we sing. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan pernah ku ragu, Dia akan selalu berikan padaku kekuatan yang baru, selalu baru. Ku bersinar bagimu, dan ku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kudus-Mu, kan ku naikkan pujian bagi-Mu, hanya kepadamu. Mari sama kita katakan. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Kami mau rayakan kemenangan dari-Mu. Kamu hijau. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan pernah ku ragu, Dia akan selalu berikan padaku kekuatan yang baru, selalu baru. Mari katakan dengan imannya kita. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan pernah ku ragu, Dia
dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah hanya Engkau, Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita sebelum mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melakukan kesalahan atas kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di kayu salib yang telah menanggung dosa kami dan menebus setiap dosa-dosa kami. Dan kami punya masa depan yang gemilang di hadapan kami. Engkau yang menyertai dan Engkau yang memampukan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Halo teman-teman semua, selamat jumpa lagi di dalam Ibadah Campus Connection. Dan kita masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Maret. Dan luar biasa bukan? Perjamuan kudus yang kita lakukan sungguh menginspirasi, mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita punya masa depan yang baru di dalam Kristus. Ada jaminan keselamatan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita juga. Nah teman-teman, kalau kita semua pastilah punya handphone. Dan saya mau ajak kita eksperimen sebentar. Bagi kita yang sedang menggunakan handphone, bisakah kita mengangkat handphone yang biasanya kita anggap ringan? Karena memang beratnya hanya beberapa ratus gram saja. Tetapi kita coba angkat dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan kita. Dan kemudian kita bawa untuk tegak lurus di hadapan kita. Nah, coba kita lakukan sebentar. Dan bolehkah kita eksperimen sedikit? Kalau mungkin kamu harus pause nanti di pause siaran YouTube ini. Tapi pastikan berapa lama kamu bertahan dan memegang handphone ini dengan tegak lurus. Ya, 1 menit kah? 2 menit kah? 1 jam kah? Atau 2 jam kah?
Coba kita bertahan dan tuliskan berapa lama kamu bisa bertahan dalam menggenggam handphone ini dengan tangan, salah satu tangan kamu. Dan tuliskan di dalam kolom komentar yang ada. Ya, pasti seringan-ringannya handphone yang kita angkat tadi, pasti kita hanya bisa menahan beban tersebut dalam jangka waktu yang tertentu. Ya, nggak akan mungkin kita bisa bertahan walaupun kelihatannya ringan, tetapi sulit untuk kita bertahan apalagi berjam-jam untuk mengangkat handphone tersebut. Percobaan yang tadi kita lakukan menggambarkan kenyataan bahwa kita bisa saja kuat menghadapi tantangan ataupun masalah yang ada, tetapi hanya untuk sementara. Kamu dan saya bisa bertahan dalam musim tertentu, entahkah itu berhadapan dengan godaan, pencobaan, dalam satu waktu tertentu. Tetapi masalahnya ketika percobaan itu datang bertubi-tubi, terus menerus dalam jangka waktu yang lama, bisa saja kita berada di dalam titik yang sangat letih, berada dalam keadaan yang sangat capek dalam kehidupan kita. Dan kita akan menemukan betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita. Ya, kita perlu belajar bagaimana membangun kembali kekuatan di hidup kita. Bukan hanya untuk satu waktu, tetapi senantiasa dalam berbagai macam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa lebih kuat, bagaimana kita bisa stronger. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam minggu-minggu ke depan dan mulai dari minggu ini tentunya. Dan bahkan teman-teman, seiring berjalan waktu kita menemukan kelemahan kita bisa jadi makin konsisten. Sampai-sampai kita jadi bingung nih. Kenapa ya saya selemah ini? Kenapa ya saya mundur sejauh ini? Kenapa ya gue jadi terbiasa dengan kebiasaan yang buruk ini terus menerus? Alasan kenapa kita seringkali akhirnya menjadi lemah, karena kita tidak dekat dengan pribadi yang membuat kita kuat. Saya coba sampaikan lagi nih agar teman-teman bisa mencatatnya dengan baik. Kita menjadi lemah karena kita tidak dekat dengan pribadi yang membuat kita kuat. Karena pada dasarnya kita ini manusia yang terbatas. Walaupun masih muda, masih seorang mahasiswa ataupun mahasiswi. Tetapi kita terbatas dan mempunyai kelemahan. Apalagi kalau kita ada dalam jangka panjang, berada di bawah tekanan, pencobaan, terus menerus. Maka kita akan mulai melihat kelemahan kita yang makin muncul di dalam hidup ini. Demikian juga secara rohani teman-teman. Kekuatan rohani kita sebenarnya kalau hanya dari kekuatan pribadi kita sangatlah terbatas. Dan sebenarnya kekuatan rohani itu bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi justru dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, kita seringkali menjadi lemah karena kita tidak dekat dengan pribadi yang membuat kita kuat. Seperti handphone, kalau digunakan terus-menerus, pasti satu saat butuh untuk di-recharge. Bahkan secara jasmani saja kita sadar akan hal tersebut. Kita pasti akan ada waktu dengan teratur menyiapkan waktu untuk makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Secara teratur kita makan karena kita sadar kita sendiri saja secara jasmani butuh untuk di-recharge. Dan bahkan ada waktu untuk kita tidur. Tetapi untuk kerohanian kita seringkali kita lupa atau enggak sadar. Demikianlah hidup kita. Kita butuh untuk dekat dengan sumber kehidupan. Ketika kita tidak membangun relasi yang dekat dengan pribadi yang membuat kita kuat, maka kita akan cenderung lemah dengan keinginan-keinginan yang salah di dalam diri kita. Dan sebaliknya, jika kita punya relasi yang kuat dengan sumber kekuatan, pribadi yang memberikan kekuatan tersebut, maka kita bisa berkata tidak kepada keinginan-keinginan di dalam diri kita yang tidak benar. Teman-teman, perhatikan sedikit kalau dalam obrolan kita sehari-hari, kita akan bisa temukan teman-teman yang berkata begini, gue pengen sehat, gimana ya, gue pengen kuat gitu. Dan kemudian mungkin ada yang teman-teman yang ngobrol gini, bahkan gimana ya supaya mental gue lebih kuat untuk menghadapi kehidupan. Nah, obrolan seperti itu sering kita temukan. Tetapi yang jarang untuk saya dengar dan temukan adalah mahasiswa yang berkata seperti ini. Gimana ya
supaya saya bisa kuat secara rohani ya. Gimana caranya? Itulah realita gambaran betapa kita seringkali mengabaikan bagaimana membangun kekuatan rohani di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau kita mau cermati dengan baik teman-teman, ketiga hal tersebut yaitu tubuh, jiwa maupun roh itu berkaitan dan harus sama-sama dibangun pula. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat yang tadi saja kita baca, kita diingatkan yaitu apa yang harus dipelihara dengan sempurna, yaitu roh, jiwa dan tubuh. Dengan kata lain, semua sama pentingnya teman-teman untuk dibangun kekuatannya. Kalau kita sering bicara tentang jasmani kita, kalau kita sering kali bicara tentang jiwa kita dan kita pakai istilah mental health kita, tetapi sebenarnya kekuatan rohani kita pun sama pentingnya untuk dibangun. Dan Tuhan ingin semuanya itu kita perhatikan dengan baik. Semuanya sama penting dan semuanya terhubung satu sama lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun kekuatan tersebut secara menyeluruh dalam kehidupan kita? Nah, satu kali kisah seorang Indian dan seorang koboi yang berteman baik. Dalam satu kali kunjungan ke perkemahan para orang Indian, sang koboi itu ngobrol dengan teman-temannya. Dan kemudian dia memperhatikan ada 2 ekor anjing yang dipelihara oleh sang teman Indian. Seekor anjing hitam dan anjing putih. Nah, kedua anjing tersebut dia perhatikan sering kali bermain tetapi juga sering kali berkelahi memperebutkan makanan yang ada. Nah, sehingga dengan iseng sang koboi bertanya, kalau si putih sama si hitam berkelahi, siapa yang menang? Nah, si hitamkah yang badannya kelihatan lebih besar atau si putih nih yang terlihat lebih lincah dan lebih pintar? Sang Indian menjawab, tergantung siapa yang saya beri makan hari itu. Kalau si hitam yang saya beri makan, ya si putih kalah. Dan kalau si putih diberi makan, ya pasti si hitamlah yang kalah. Teman-teman, prinsip yang sama pula kita bisa dapati dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin baik secara roh, jiwa, dan tubuh kita bisa bertumbuh dengan baik, kuat, maka perhatikanlah prinsip ini. Pribadi yang diberi makan dengan baik akan bertumbuh dan kuat. Sementara pribadi yang dibiarkan kelaparan justru akan menjadi semakin lemah. Itulah prinsip dasar yang sebenarnya kita harus ingatkan dalam kehidupan kita kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, stronger. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapak untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh. Menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada diri kami sebelumnya. Ajar kami untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mau lihat kehidupan kami menjadi kehidupan yang jauh lebih berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Engkau yang mengajar dan menuntun kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan belajar bagaimana secara rohani kita bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana kita bisa jauh lebih kokoh dalam kehidupan kita. Ya, kita ingin secara rohani kita lebih kuat dan untuk itu kita perlu terhubung kepada pribadi yang lebih kuat, yang menjadi sumber kekuatan. Kita sadar bahwa untuk kuat secara rohani, khususnya dalam masa-masa seperti ini, di mana kita harus bertahan terus-menerus dan kemudian untuk harus maju, maka kita perlu membangun kekuatan yang lebih daripada sebelumnya. Pengalaman kita selama 2 tahun kebelakang mengungkapkan hal ini kepada masing-masing kita. Kita ingin setidak-tidaknya ada konsistensi dalam pertumbuhan rohani kita. Dan untuk itu kita harus terhubung dekat dengan pribadi yang membuat kita kuat. Pribadi yang menunjukkan jalan keluar di dalam hadiratnya. Jadi bagaimana kita bisa memberi makan rohani kita. Bagaimana kita bisa menjadi kuat secara rohani. Sehingga ketika kita menghadapi momen di mana kedagingan kita lemah,
tetapi kita bisa berkata ya kepada kehendak Tuhan. Maka setidak-tidaknya ada 3 hal dasar. Masih ada hal yang lain juga, tetapi saya bahas dulu 3 hal yang dasar. Setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan untuk membangun kerohanian kita sehingga kita become stronger. Bagaimana kita bisa membangun kerohanian kita lebih kuat di dalam tahun ini? Yang pertama yaitu doa, membangun kekuatan rohani kita. Ya, kita sebenarnya bisa memberi makan kerohanian kita melalui kehidupan doa. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana olahraga, kalau dilakukan terus-menerus dengan cara yang benar, akan menguatkan tubuh kita, maka doa menguatkan kerohanian kita. Jika dengan berolahraga akan membawa dampak yang baik pada kesehatan tubuh kita, maka berdoa berdampak pada kesehatan kerohanian kita. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41, menyampaikan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dia bukakan lagi lebih lanjut. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan sekali lagi berjaga-jaga dan berdoa. Saya ulangi sekali lagi, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengajar para murid untuk berdoa, dia pula mengajar mereka untuk berdoa seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa yang sangat luar biasa. Doa yang merupakan senjata dalam menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kita. Ternyata doa menguatkan kerohanian kita. Lewat doa kita dituntun untuk menghadapi pencobaan dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kata-kata di dalam Matius pasal 26 khususnya ayat yang ke-41 yang perlu kita cermati sama-sama teman-teman. Dikatakan begini, jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang terjadi kalau kamu dan saya berkata seperti ini, aduh saya jatuh dalam dosa. Aduh, saya jatuh dalam imoralitas. Gak pernah saya dengar ada orang yang berkata seperti ini. Aduh, saya jatuh dalam kebenaran. Heran ya, kok saya bisa jatuh dalam kekudusan? Gak ada istilah seperti itu. Artinya begini, kita bisa saja tidak sengaja ataupun kalaupun tidak berniat, kita bisa saja terjebak dan jatuh di dalam pencobaan. Tetapi untuk jalan dalam kebenaran dibutuhkan niat dan kesengajaan untuk berjalan dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan tersebut. Nah itulah alasannya dikatakan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita akan hal ini untuk waspada terhadap pencobaan. Dan caranya bagaimana untuk berjaga-jaga, tapi kemudian juga dikatakan dia jelaskan lebih lanjut lagi. Dan berdoalah. Itulah salah satu bentuk di mana kita bisa belajar untuk bisa konsisten di dalam menghadapi pencobaan yang datang terus menerus. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini ketika dia berada di Taman Getsemani. Dan ketika berhadapan dengan momen penangkapan, penyaliban yang harus dia hadapi nantinya. Sehingga dia sadar apa yang akan datang dan dia harus berhadapan dengan rasa takut, rasa gentar. Dan justru di momen tersebut dia berkata, kalau saya baca kembali lagi dalam ayat yang ke-42. Dia datang lagi dalam bentuk doa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia merasakan takut, dia merasakan gentar, dan dia tahu dia harus melewati momen-momen yang menyakitkan di dalam kehidupannya, justru dia datang di dalam doa. Dan bahkan dikatakan doa penyerahan kepada Tuhan di tengah-tengah rasa takut dan rasa gentar. Teman-teman,
di dalam momen yang paling lemah dalam kehidupan kita. Dan sepertinya kita akan menyerah dengan pencobaan yang ada. Kekuatan kita justru muncul ketika kita belajar datang kepada Tuhan di dalam bentuk doa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, justru roh kita semakin dikuatkan. Sehingga dapat melawan pencobaan atas setiap kedagingan kita. Tuhan, aku bingung nih, keputusanku yang harus aku ambil. Sementara aku tahu emosiku terlalu bergejolak. Aku mau tundukkan pemikiranku, berikanlah aku pemikiranmu ya Kristus. Tuhan, informasi yang ada terlalu banyak. Mencuri perhatianku, informasi yang aku dengar, informasi yang aku lihat. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, aku tundukkan pikiranku. Apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat di dalam kuasa Kristus. Tolong aku untuk bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Ya, doa penyerahan di dalam setiap momen-momen ketika kita tahu persis kita sangat lemah. Berdoa teman-teman tidak harus dalam bentuk lipat tangan, tutup mata dan berlutut. Atau mungkin harus dalam durasi minimal 1 jam. Baru itu doa yang bagus. No. Doa tidak terikat hanya ke dalam 1-2 bentuk saja. Sebenarnya ada berbagai macam pola doa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan ritme kehidupan kita. Tetapi langkah yang praktis yang bisa kita lakukan adalah mulailah doamu dengan waktu yang teratur. Itu salah satu tips yang bisa saya bagikan kalau kita ingin membangun kehidupan doa yang menjadikan kekuatan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, doa dengan waktu yang teratur. Bukan karena kebetulan, bukan doa seingatnya. Jadi kalau kamu dan saya saja pastinya punya waktu untuk lihat sosial media kita, TikTok, Instagram. Pastinya sebenarnya kita bisa memberikan waktu apalagi dengan yang teratur dalam kehidupan doa kita. Mulai lakukan hal tersebut sampai kita bisa menikmati doa itu. Mulai dengan 5 menit, tetapi pastikan teratur. Di jam tertentu, di waktu tertentu, pagi atau malam kah, atau siang hari. Tetapi lakukan dengan teratur sampai kita bisa menikmatinya. Ingat, kehidupan doa kita justru akan membuat kita lebih kuat secara rohani daripada sebelumnya. Bagian yang kedua, firman Tuhan akan membuat kerohanian kita lebih kuat. Ya, kita perlu memberikan makanan rohani dalam kehidupan kita. Yaitu lewat merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan ada pertanyaan dari Raja Daud yang sangat menarik di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dijawab sendiri oleh dia, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dia nggak bilang seperti ini, hiduplah sesuai dengan apa kata tren zamanmu. Raja Daud nggak bilang begini, hiduplah sesuai dengan apa yang keren, apa yang trendy, dan apa yang kamu lihat di sosial media ataupun YouTube yang ada. Justru dia katakan untuk bisa mempertahankan kelakuan sebagai seorang anak muda, kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang Raja Daud ungkapkan sebagai satu ekspresi dari perjalanan kehidupan dia. Dan bahkan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10, dia katakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Luar biasa teman-teman. Dalam hati aku menyimpan janji-janji Tuhan. Dengan maksud bahwa dia tidak santai dengan janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman ini. Bukan. Dia enggak santai apalagi bersikap seperti ini. Ya kalau dikabulkan ya syukurlah kak. Kalau enggak dikabulkan juga enggak apa-apa, saya bisa jalan sendiri kok. No. Dia katakan menyimpan di dalam hati. Artinya dia menghargainya. Bahkan menghafalkannya. Ibrani 14 ayat yang kedua. Bagaimana sikap terhadap firman Tuhan tersebut. Dia katakan seperti ini. Ibrani 14 ayat 2. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh
sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan bahkan bisa menolong kita di dalam membedakan pertimbangan dan pikiran di dalam hati kita. Ketika kita harus mengambil keputusan demi keputusan dalam kehidupan kita. So it's so precious, justru jadi kekuatan. Waktu berhadapan dengan masalah, waktu berhadapan dengan pencobaan. Ini yang dibilang konsistensi dalam menghadapi musim kehidupan. Inilah yang dikatakan stronger di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang sifatnya ofensif, menyerang. Dan bukannya bertahan, tetapi sekali lagi menyerang. Ketika berhadapan dengan serangan ataupun godaan si iblis, kita nggak bisa diam doang. Tetapi kita harus menyerang pula. Seperti yang Tuhan Yesus alami. 3 kali dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, saya pastikan itu bukan keadaan yang sangat nyaman teman-teman. Di padang gurun, baru saja berpuasa 40 hari 40 malam. Secara jasmani, secara jiwani pasti nggak nyaman. Tetapi dalam 3 kesempatan tersebut, di mana iblis berusaha untuk mencobainya, Tuhan Yesus justru melawannya dengan menggunakan firman Tuhan. Dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 kali teman-teman, dan semuanya di counter, dilawan oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan. Simpan janji firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Sehingga kita bisa tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Mungkin ada waktu kita berkata, aduh Kak, sulit untuk bacanya. Saya nggak mengerti, apalagi menghafalkannya Kak. Nah ini yang seringkali menjadi pergumulan kita. Saya mau ajak kita untuk melihat sedikit. Saya pikir tidak sedikit di antara kita yang akhirnya dalam hari-hari ini bisa bahasa Korea. Mungkin gak fasih, tetapi setidak-tidaknya kita mulai bisa mengerti sedikit kata-kata Korea. Kenapa? Karena kita senang nonton drama Korea. Come on. Bahkan tidak sedikit di antara teman-teman yang hafal lagu-lagunya BTS. Padahal gak ngerti sepenuhnya juga. Tapi hafal. Dan bahkan senang untuk menyanyikannya. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Kita akan senang membaca, menghafal, dan mempelajari sesuatu yang kita anggap penting. Nah saya mau katakan hari ini, firman Tuhan penting buat kita. Firman Tuhan sangat penting kalau kita ingin jadi stronger, lebih kuat secara rohani. Berhadapan dengan masalah demi masalah. Untuk stronger, sekalipun di bawah tekanan tetapi kita harus ambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Stronger, kalaupun kita ada dalam titik paling rendah dalam kehidupan kita tetapi kita bisa bangkit kembali. Stronger karena kita terhubung dengan Tuhan. Salah satu caranya apa? Lewat merenungkan firman-Nya. Beri diri kita makanan rohani, maka kita akan siap untuk latihan rohani. Beri diri kita firman Tuhan, maka kita akan punya keteguhan dalam menghadapi pencobaan yang ada. Merenungkan firman Tuhan akan membawa perubahan nih dalam pemikiran kita. Membersihkan sampah-sampah prinsip yang gak benar dalam kehidupan kita. Dan kita mulai ganti dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagian yang ketiga, yaitu komunitas yang benar akan membangun kerohanian kita juga. Bukan hanya doa, tetapi juga merenungkan firman Tuhan. Tetapi bagian yang terakhir yang penting dan bahkan sempat saya singgung di dalam bulan yang lalu, di bulan Februari. Yaitu membangun kerohanian kita lewat komunitas. Kita perlu untuk membangun kerohanian dengan relasi yang sehat dengan teman-teman yang seiman, yaitu gerejanya. Kalau saya katakan gereja, bukan dalam konteks tempat atau organisasi, tetapi orang-orang percaya yang ada di dalamnya, di mana kita bisa terhubung dengan sehat, orang bisa tahu apa adanya kita dan kita pun bisa ada di dalam satu komunitas tersebut secara rutin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarilah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu.
Pesan dari Rasul Paulus sangat to the point. Dia katakan, janganlah kamu sesat. Dia sampaikan hal ini karena rupanya sangat besar kemungkinan orang percaya untuk bisa tersesat. Tersesat artinya merasa benar punya arah, tetapi ternyata menyimpang daripada arah yang semestinya. Lalu Rasul Paulus mengingatkan dan menerangkan dalam bentuknya kenapa itu bisa terjadi. Dia katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya kita perlu memperhatikan dengan siapa kita membangun pertemanan. Bahkan kalau kita perhatikan konteksnya, ini terhadap gereja, terhadap orang-orang percaya dalam komunitas mereka sendiri. Harus memperhatikan dengan siapa mereka berteman. Kita perlu memperhatikan dengan siapa kita menghabiskan waktu ternyata. Karena kalau mungkin ketemu teman-teman di gereja pun kita harus perhatikan. Teman-teman itu ternyata punya andil di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam melakukan kebiasaan yang membangun kerohanian. Atau sebaliknya, teman-teman yang salah pula bisa mempengaruhi kita untuk tidak melakukan kebiasaan yang membangun kerohanian kita. Sekalipun ketemunya di gereja, belum tentu loh. Kita harus melihat dan mengevaluasi lagi siapa teman-teman kita. Sebagian dari kita selalu berpikir, namanya berteman yang penting kan nyambung kak. Kalau asik bisa main bareng, nah itulah teman. Tetapi kita harus jeli kembali teman-teman. Pertemanan bukan cuma karena asik. Tetapi pertemanan harus dilihat dari sisi membangun atau tidak. Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kembali Amsal menegaskan akan pengaruh dari pertemanan kita. Khususnya juga dalam kaitan pengembangan diri kita. Mungkin juga dalam hal rohani. Apalagi kalau kita ingin stronger di dalam kehidupan kita. Kita harus fair untuk mengakui. Bisa jadi kita berada di sekeliling orang-orang yang salah. Yang tidak akan pernah mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Coba pikirkan sejenak. Kebiasaan kamu hari ini dan pertemanan kamu hari ini. Mungkin kamu dan saya perlu upgrade pertemanan kita. Sangat penting untuk memperhatikan persahabatan dan pertemanan kita di dalam membangun kerohanian sehari-hari di dalam kehidupan kita. Make a choice, evaluasi, dan rencanakan dengan siapa kita membangun relasi kita. Kalau selama ini kamu tergabung di dalam kelompok kecil, kelompok pemuridan, tetapi kemudian karena dilakukan secara online, kamu gak nyaman. Come on guys, ini waktunya untuk kembali membangun relasi tersebut. Kontak salah satu anggota kelompok kecilmu, make a phone call, tanya kabar, berbagi cerita. Mulailah dengan langkah-langkah yang kecil. Tetapi pastikan kamu dan saya terhubung di dalam satu komunitas. Relasi yang membangun satu sama lain untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kekuatan di dalam kehidupan kita tidak datang dengan sendirinya. Seperti alasan teman-teman berkuliah, yaitu supaya bisa berlatih menguasai bidang ilmu tertentu. Demikian pula kerohanian kita perlu dilatih untuk lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidupan ini. Mulai lakukan. Bisa jadi bukan ketiga hal yang tadi saya sebutkan sekaligus. Yaitu berdoa, kemudian juga membaca firman Tuhan, dan juga berkomunitas. Tetapi mulai pilih salah satu yang perlu menjadi fokus untuk kita praktekkan secara pribadi. Dan kemudian kita mulai tingkatkan hal tersebut. Dan kemudian baru kita mulai kombinasi. Khususnya dengan melakukannya dalam bentuk komunitas dengan teman-teman kelompok kecilmu. Ingat teman-teman, di dalam Tuhan dan melakukannya secara terus-menerus, entahkah itu dalam bentuk doa, kemudian dalam bentuk merenungkan firman Tuhan dan berkomunitas yang sehat, maka kita bisa jadi stronger. Ini waktunya dan saya menantang teman-teman siapapun di rumah hari ini, ambil langkah praktis untuk membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih stronger di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan. Engkau yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami memutuskan Bapa,
Siapapun kami, dimanapun kami berada, kami rindu untuk menjadi orang yang menjadi stronger. Menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi kami rindu untuk menjadi seorang pemenang. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi kami rindu melihat kami dipulihkan. Kami tidak perlu jatuh dalam dosa yang sama, kami tidak perlu terikat dengan kebiasaan yang buruk, kami tidak perlu hancur dengan depresi yang ada, tetapi kami bisa menaklukkan semuanya di dalam tuntunan Tuhan. Aku berdoa biar Roh Kudus tuntun setiap kami, menjamah setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada hari ini Bapa. Dan kami mau katakan biar kami berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan doa. Kami berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan perenungan akan firman Tuhan. Dan kami menjalani kehidupan kami dengan membangun relasi dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membangun kehidupan kami. Dan biar itu yang terjadi Bapa, mulai minggu ini Bapa. Kami berdoa memberkati setiap teman-teman dalam keputusan mereka. Hikmat yang datangnya daripada Allah memenuhi kehidupan mereka, memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, keputusan yang sejalan dengan kehendak Allah. Dan juga Tuhan yang memberkati mereka secara jasmani, berkati mereka dengan kesehatan, secara keuangan Tuhan yang mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Dan juga damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk membawa pendamaian yang datangnya daripada Tuhan kepada keluarga, kepada komunitas dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bagi kamu yang membutuhkan doa lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di sini. Dan kemudian para usher dan konselor bisa menghubungi teman-teman, mendoakan. Dan juga bagi kamu yang butuh komunitas, kita punya komunitas kelompok kecil di mana kita bertemu secara online. Dan kamu bisa scan QR code yang ada, masukkan data-datamu, dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman untuk bisa bertemu secara online. Tuhan Yesus memberkati.